Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemulung hidup yang dianggap tak berarti, tiba-tiba membeli mobil GTR R35 secara tunai. Apa rahasia di balik hidupnya? Apa yang ia sembunyikan selama belasan tahun? Tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Jangan lupa subscribe channel Office Boss Story, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif. Semoga Allah melimpahkan rezeki dan keberkahan untuk semua yang sudah subscribe. Dan semoga solawat selalu mengiringi hidup kita. Hujan turun tipis di lorong sempit di pinggir kota. Lampu jalan berkedip lemah, memantulkan bayangan seorang pria kurus yang mendorong gerobak tua. Pria itu bernama Arman Hidayat. Setiap langkahnya berat, bukan karena gerobaknya penuh sampah, tetapi karena beban hidup yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar hanya mengenalnya sebagai pemulung hidup. Ia selalu muncul saat senja dan menghilang sebelum pagi. Tidak ada yang tahu di mana ia tidur. Tidak ada yang peduli dari mana ia datang. Bagi kebanyakan orang, Arman hanyalah bagian dari pemandangan kota yang kumuh dan terlupakan. Namun di dalam saku jaket lusuhnya, Arman menyimpan sebuah buku kecil yang sudah hampir robek. Di dalamnya terdapat catatan angka, coretan mesin, dan gambar sebuah mobil sport yang digambar dengan sangat detail. Setiap malam setelah selesai mengais sampah, Arman membuka buku itu di bawah lampu jalan, seolah sedang merawat sesuatu yang sangat berharga. Di balik wajahnya yang penuh debu dan kelelahan, matanya selalu menyimpan cahaya aneh. Cahaya orang yang sedang menunggu sesuatu. Bukan menunggu belas kasihan, melainkan menunggu waktu. Di sudut kota itu, tidak ada yang tahu bahwa pemulung yang sering diusir dari warung dan ditatap jijik oleh pejalan kaki, sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar barang bekas. Di tengah suara hujan dan mesin kendaraan, Arman terus mendorong gerobaknya. Setiap botol plastik, setiap besi tua, dan setiap barang rusak yang ia ambil, terasa seperti potongan kecil dari sebuah rencana besar yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan di malam yang tampak biasa itu, langkah Arman justru semakin mendekat ke sebuah perubahan yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Di sebuah bangunan tua yang hampir roboh, Arman duduk di lantai berdebu sambil membuka buku kecilnya. Cahaya dari lampu minyak menerangi wajahnya yang penuh garis lelah. Ia mengeluarkan lembaran uang dari dalam plastik yang tersembunyi di balik bajunya. Setiap lembar ia hitung dengan hati-hati, lalu ia catat di buku itu dengan tulisan rapi. Buku itu bukan sekadar catatan uang. Di dalamnya ada sketsa mesin, angka perbandingan roda gigi, dan rancangan bagian mobil yang hanya bisa dibuat oleh seseorang yang benar-benar paham dunia otomotif. Tidak ada satupun pemulung di kota itu yang memiliki kemampuan seperti ini, kecuali Arman. Setiap kali orang-orang melihatnya memungut besi tua atau onderdil rusak, mereka mengira ia hanya mencari barang untuk dijual. Padahal Arman selalu memilih dengan sangat teliti. Ia tahu mana yang bisa diperbaiki. Ia tahu mana yang masih memiliki nilai. Di tempat itulah ia menghabiskan malam, membongkar dan merakit kembali barang-barang yang telah dibuang dunia. Tangannya yang kasar bergerak dengan ketelitian seorang mekanik. Baut kecil, kabel putus, dan mesin karatan berubah menjadi barang yang hidup kembali di tangannya. Semua hasil itu ia jual secara diam-diam kepada pengepul yang tidak pernah banyak bertanya. Uang yang ia dapatkan tidak pernah ia gunakan untuk kenyamanan. Ia tetap tidur di lantai keras dan makan seadanya. Semua demi angka di dalam buku kecil itu yang terus bertambah pelan namun pasti. Di luar bangunan tua itu, hujan kembali turun. Arman menutup bukunya dan menatap sketsa mobil yang ada di halaman terakhir. Sebuah mobil sport hitam yang terlihat begitu berbeda dengan hidupnya saat ini. Di matanya, itu bukan sekadar gambar. Itu adalah tujuan. Dan selama buku itu masih ia simpan, Arman tahu bahwa hidupnya belum selesai. Angin malam berembus dingin ketika Arman berjalan menyusuri rel kereta yang sudah jarang dilewati. Di tempat sunyi itu, ingatannya kembali pada masa yang berusaha ia kubur. Bertahun-tahun lalu, Arman bukan pemulung. Ia adalah mekanik utama di sebuah bengkel balap kecil. Tangannya dikenal mampu menghidupkan mesin yang sudah dianggap mati. Banyak pembalap datang hanya untuk meminta sentuhannya. Hidupnya saat itu sederhana namun penuh harapan. Namun semuanya runtuh ketika sebuah mesin balap rusak dalam lomba besar. Kesalahan yang bukan ia lakukan justru dituduhkan kepadanya. Rekan kerjanya menghilang, dan namanya tercemar. Dalam hitungan hari, bengkel itu menutup pintu untuknya. Telepon tidak pernah dijawab.
Semua hubungan terputus. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan, Arman perlahan kehilangan segalanya. Uang habis, tempat tinggal hilang, dan kepercayaan dunia padanya menguap begitu saja. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya mendorong gerobak untuk pertama kali. Di rel kereta itu, Arman berhenti sejenak. Ia menatap tangannya yang kini kasar dan penuh luka. Namun di dalam hatinya, bara lama belum pernah padam. Mesin yang pernah ia rawat, mimpi yang pernah ia bangun, semuanya masih hidup dalam diam. Malam itu, Arman kembali menatap langit. Ia tahu bahwa hidupnya telah dibakar oleh masa lalu. Tetapi abu dari semua itu masih menyimpan panas yang suatu hari akan menyala kembali. Pagi datang dengan suara klakson dan teriakan pasar. Arman mendorong gerobaknya melewati tumpukan kardus dan sisa sayuran busuk. Tangannya bergerak cepat, memilih botol, besi, dan kabel yang masih bisa bernilai. Tidak ada satupun gerakan yang sia-sia. Setiap hari ia menjual hasil temuannya ke beberapa pengepul berbeda. Ia tidak pernah menjual terlalu banyak di satu tempat. Ia tidak ingin ada yang memperhatikan. Sedikit demi sedikit, uang itu mengalir masuk ke dalam sakunya, lalu berpindah ke dalam buku kecil yang selalu ia jaga. Saat matahari mulai tinggi, Arman duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia menghitung uangnya sambil melihat coretan angka yang terus mendekati jumlah yang selama ini ia kejar. Nafasnya sedikit tertahan. Jaraknya sudah semakin dekat. Di sekitar Arman, orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak ada yang memperhatikan pemulung yang sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Ketika sore tiba, Arman kembali mengangkat gerobaknya. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya semakin mantap. Setiap hari yang ia lalui bukan lagi sekadar bertahan hidup, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju sesuatu yang belum pernah ia sentuh. Dan di dalam dadanya, perasaan yang lama hilang mulai kembali terasa. Sebuah keyakinan bahwa waktu hampir tiba. Beberapa orang mulai memperhatikan Arman. Bukan karena ia berbeda, tetapi karena kebiasaannya yang aneh. Ia sering menolak menjual barang tertentu meski ditawari harga tinggi. Ia juga sering terlihat membawa komponen mesin yang bagi pemulung lain tidak ada artinya. Di salah satu sudut pasar loak, seorang pengepul tua memandang Arman dengan rasa ingin tahu. Pria itu melihat cara Arman memeriksa baut dan kabel seperti seorang ahli, bukan seperti orang yang hanya mengais rezeki. Namun Arman tetap diam. Ia tidak pernah menjelaskan apapun. Kabar kecil mulai beredar di antara para pemulung. Ada yang bilang Arman menyimpan sesuatu. Ada yang bilang ia hanya pemulung aneh. Arman tidak peduli. Ia terus bekerja dengan ritme yang sama, seolah dunia di sekitarnya hanyalah latar. Malam itu, Arman kembali ke bangunan tuanya. Ia membuka buku kecilnya dan menatap angka terakhir yang baru saja ia tulis. Tangannya sedikit bergetar. Jumlah itu sudah hampir menyentuh batas yang ia tetapkan sejak lama. Ia menutup buku itu dengan pelan, lalu memandang ke arah kegelapan. Di balik diamnya kota, sebuah perubahan perlahan bergerak mendekat. Pagi itu terasa berbeda. Udara kota lebih cerah, dan langkah Arman terdengar lebih ringan dari biasanya. Ia tidak mendorong gerobaknya seperti biasa. Gerobak itu ditinggalkan di sudut bangunan tua, tertutup terpal kusam. Arman mengenakan kemeja sederhana yang sudah lama ia simpan. Meski warnanya pudar, kemeja itu tampak rapi. Ia memasukkan buku kecil dan sebuah amplop tebal ke dalam tas kain. Nafasnya teratur, tetapi matanya memancarkan keteguhan yang belum pernah terlihat. Orang-orang di jalan memandangnya dengan heran. Pemulung itu berjalan tanpa karung dan tanpa gerobak. Tidak ada yang berani bertanya. Langkah Arman berhenti di depan sebuah gedung kaca besar. Di sana tertera tulisan dealer mobil mewah. Pantulan dirinya terlihat di pintu kaca. Wajah lusuh itu menatap balik dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tanpa ragu, Arman mendorong pintu dan masuk. Di dalam, lantai mengkilap dan deretan mobil mahal menyambutnya. Beberapa orang langsung menoleh, dan bisikan mulai terdengar. Namun Arman terus melangkah. Ia tahu bahwa hari itu bukan untuk kembali. Langkah Arman bergema di lantai marmer dealer. Beberapa pegawai saling berpandangan, lalu memandang pakaiannya yang sederhana. Seorang satpam mulai mendekat, bersiap menghentikannya. Namun Arman lebih dulu berbicara. Suaranya tenang dan jelas.
Ia menyebutkan satu nama mobil yang membuat beberapa orang terdiam. Nissan GT-R R35. Seorang staf penjualan tersenyum kaku. Ia mengira Arman sedang bercanda. Orang lain menahan tawa. Di ruangan itu, permintaan seorang pemulung terdengar seperti lelucon. Arman tidak tersinggung. Ia hanya membuka tas kainnya dan mengeluarkan amplop tebal. Di dalamnya ada lembaran uang yang tersusun rapi. Ia meletakkannya di atas meja tanpa suara. Ruangan yang tadinya penuh bisik tiba-tiba menjadi sunyi. Staf penjualan menatap uang itu, lalu menatap Arman dengan wajah yang mulai berubah. Namun Arman belum berhenti. Ia masih memegang satu hal terakhir di dalam tasnya. Sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan itu menahan nafas. Arman mengeluarkan buku kecil dari dalam tas kainnya. Ia membukanya di halaman yang penuh dengan catatan angka. Dengan jari yang tenang, ia menunjuk jumlah terakhir yang telah ia tulis sendiri. Angka itu setara dengan harga sebuah Nissan GT-R R35 dalam kondisi baru. Staf penjualan menelan ludah. Satpam yang tadi mendekat kini berhenti di tempatnya. Tidak ada yang tertawa lagi. Semua mata tertuju pada buku kecil yang tampak jauh lebih berharga daripada penampilannya. Arman lalu membuka koper kecil yang ia bawa. Di dalamnya tersusun uang tunai dalam jumlah besar. Tidak ada yang berani berbicara ketika uang itu mulai dihitung satu persatu. Suara lembaran uang yang berpindah terasa lebih keras dari suara apapun di ruangan itu. Setiap tumpukan yang selesai dihitung membuat keheningan semakin dalam. Ketika hitungan mendekati akhir, staf penjualan mengangkat wajahnya. Tatapannya kini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Arman berdiri tanpa bergerak. Ia menunggu dengan ketenangan seseorang yang telah mempersiapkan momen ini selama bertahun-tahun. Hitungan terakhir selesai. Staf penjualan menatap Arman dengan wajah yang sudah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jumlah uang itu tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Di ruangan itu, tidak ada lagi bisikan. Semua mata mengikuti ketika seorang pegawai berjalan membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada kunci mobil yang mengkilap. Kotak itu diletakkan di depan Arman. Tangannya yang biasa memegang besi karat kini menyentuh sesuatu yang halus dan dingin. Kunci sebuah Nissan GT-R R35. Beberapa orang di sekitar berdiri kaku. Mereka yang tadi memandang rendah kini tidak mampu berkata apapun. Arman hanya menatap kunci itu sejenak, lalu menutup kotaknya dengan pelan. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Wajahnya justru terlihat tenang, seperti seseorang yang baru saja menuntaskan sebuah janji lama. Di balik kaca besar dealer, sebuah mobil sport hitam mengkilap menunggu. Mesin itu bukan hanya kendaraan. Itu adalah bukti dari sebuah perjalanan panjang yang hampir mencapai puncaknya. Pintu kaca dealer terbuka perlahan. Arman melangkah keluar dengan kunci di tangannya. Sinar matahari memantul di bodi hitam Nissan GT-R R35 yang terparkir di depan. Beberapa orang yang lewat berhenti dan menatap tanpa berkedip. Arman membuka pintu mobil itu dengan gerakan tenang. Saat ia duduk di balik kemudi, aroma interior baru menyelimuti dirinya. Tangannya menyentuh setir dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar bangga, melainkan seperti pulang ke sesuatu yang telah lama hilang. Ia menekan tombol mesin. Suara deru rendah dan dalam menggema. Suara itu bukan hanya suara mobil. Itu adalah gema dari masa lalu yang pernah direnggut. Kini kembali hidup. Di luar, orang-orang masih terdiam. Tidak ada yang berani mendekat. Pemulung yang mereka remehkan kini duduk di dalam sebuah mobil yang bahkan sulit mereka bayangkan. Arman menginjak pedal perlahan. Mobil itu bergerak maju meninggalkan dealer. Di kaca spion, bayangan gedung dan tatapan orang-orang semakin menjauh. Dan di dalam dada Arman, sesuatu yang lama mati akhirnya terlahir kembali. Mobil melaju menyusuri jalan kota yang dulu sering Arman lewati dengan gerobak tua. Aspal yang basah memantulkan cahaya gedung dan papan iklan. Setiap meter yang dilewati terasa seperti potongan masa lalu yang kini tertinggal di belakang. Beberapa pengendara menoleh ketika melihat Nissan GT-R R35 hitam itu melintas. Mereka tidak tahu bahwa di balik kaca gelapnya, duduk seorang pria yang dulu berjalan di jalan yang sama sambil mengais botol bekas. Arman memperlambat laju mobilnya saat melewati pasar tua. Di sanalah ia sering berdiri menunggu pengepul. Di sanalah ia pernah dihina, diabaikan, dan dilupakan.
Kini tempat itu terlihat kecil dari balik kemudi. Ia tidak berhenti. Mobil terus melaju, seolah menghapus jejak-jejak lama yang pernah menempel pada dirinya. Di kejauhan, lampu kota mulai menyala satu persatu. Jalan yang dulu mengusirnya kini menjadi saksi dari perubahan yang tidak bisa dibantah. Di sebuah bengkel kecil di pinggir kota, suara mesin bergetar ketika Nissan GT-R R35 berhenti di depan pintu. Beberapa mekanik menoleh dengan heran. Mobil semahal itu jarang sekali masuk ke tempat seperti ini. Arman turun perlahan. Bau oli dan besi panas langsung menyentuh ingatannya. Tempat ini mengingatkannya pada masa lalu yang pernah ia miliki. Seorang pria tua keluar dari dalam bengkel. Matanya menyipit ketika menatap wajah Arman. Beberapa detik berlalu sebelum ekspresinya berubah. Nama Arman Hidayat keluar pelan dari bibirnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, nama itu terdengar kembali diucapkan dengan nada yang mengenal. Arman hanya mengangguk. Ia melangkah masuk ke bengkel, membawa masa lalu dan masa kini dalam satu langkah yang sama. Arman berdiri di depan kap mesin yang terbuka. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh bagian dalam mobil itu seperti seseorang yang menyentuh sesuatu yang telah lama dirindukan. Para mekanik di bengkel hanya bisa terdiam melihat caranya memeriksa setiap detail. Tanpa diminta, Arman mulai menyesuaikan beberapa bagian kecil. Ia mendengarkan suara mesin, lalu memutar baut dengan ketepatan yang membuat pria-pria di sekitarnya saling berpandangan. Tidak ada gerakan yang ragu. Semua seperti sudah tertanam di dalam dirinya. Suara mesin berubah menjadi lebih halus. Getaran yang tadi terasa kasar kini menjadi lebih stabil. Pemilik bengkel memandang Arman dengan mata yang semakin terbuka lebar. Ia tidak sedang melihat seorang pemulung. Ia sedang melihat seorang ahli. Beberapa mekanik mulai berbisik. Nama Arman Hidayat kembali terdengar di antara suara alat dan mesin. Dan di dalam bengkel kecil itu, sesuatu yang telah lama terkubur mulai bangkit tanpa bisa dihentikan. Berita tentang GT-R hitam di bengkel kecil itu menyebar dengan cepat. Orang-orang dari berbagai tempat mulai berdatangan, ingin melihat sendiri siapa pemilik mobil tersebut. Wajah Arman yang dulu terlupakan kini mulai dikenali kembali. Beberapa pria yang pernah bekerja bersamanya di masa lalu berdiri di kejauhan. Mereka saling menatap dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Nama Arman Hidayat yang dulu tenggelam kini kembali terdengar di antara suara bengkel dan jalanan kota. Arman tetap diam. Ia terus bekerja di depan mobilnya, seolah dunia di sekitarnya hanyalah latar. Setiap baut yang ia putar dan setiap suara mesin yang ia dengar membawa kembali potongan-potongan hidup yang pernah direnggut darinya. Di sudut bengkel, seseorang memperhatikan Arman dengan tatapan yang tidak ramah. Wajah itu menyimpan sesuatu dari masa lalu yang belum pernah benar-benar pergi. Bayangan lama itu kini berdiri sangat dekat. Pria di sudut bengkel itu melangkah maju. Wajahnya terlihat tegang ketika ia menatap Arman yang sedang menutup kap mesin. Beberapa mekanik mengenalinya. Ia adalah orang yang dulu berada di bengkel balap yang sama dengan Arman, orang yang pernah berdiri di balik runtuhnya nama Arman. Pria itu mencoba berbicara, namun suaranya tertahan. Bengkel kecil itu kini dipenuhi orang. Semua menunggu apa yang akan terjadi. Arman perlahan menoleh. Matanya tenang, tetapi penuh dengan ingatan yang tidak bisa dihapus. Tanpa berkata banyak, Arman melangkah mendekat. Ia mengeluarkan buku kecil dari sakunya. Buku yang berisi semua catatan, semua bukti kerja keras, dan semua rancangan yang pernah ia buat sendiri. Ia membukanya dan menunjukkan halaman-halaman penuh sketsa mesin dan perhitungan detail. Orang-orang mulai memahami. Ini bukan pemulung biasa. Ini adalah seseorang yang selama bertahun-tahun hidup dalam diam, sambil membangun kembali sesuatu yang pernah dihancurkan. Pria itu menunduk. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Di balik deru mesin dan kilau bodi hitam itu, tersimpan perjalanan panjang seorang pemulung hidup yang tidak pernah menyerah pada nasib. Arman Hidayat tidak mengubah hidupnya dengan keajaiban, melainkan dengan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan yang ia rawat di tengah keterasingan. Dari lorong gelap, dari tumpukan sampah, hingga ke balik kemudi Nissan GT-R R35, semuanya adalah bukti bahwa harga diri tidak pernah bisa dipungut oleh dunia. Ia hanya bisa dijaga oleh orang yang memilih untuk terus berdiri. Dan di jalan yang kini terbentang di depannya, Arman tidak lagi membawa gerobak, melainkan membawa masa depan yang akhirnya menjadi miliknya sendiri.